Sengaja diberi blok warna kuning ya, dongeng itu ya warna kuning, kalau kisah ini warna hijau ya. Jadi hijau menandakan hidup ya. Eh, Hijau itu daun kehidupan, tumbuh-tumbuhan ya. Adapun dongeng ini warna kuning karena memang kuning ini tanda tanya lah, bisa merah atau bisa hijau, artinya bisa benar atau bisa salah ya. Makanya kisah Quran itu menterminologikan ya, membahasakan dengan kisah ya, kisah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Video kali ini saya akan mencoba membahas terminologi ya terkait diksi kata ya, dari dongeng dan kisah. Jadi dongeng itu berbeda ya dengan kisah. Nah, ini saya tampilkan juga Yusuf Mansur ya, Ustadz Yusuf Mansur yang memang kali ini sedang viral ya, Pak Ustadz ini. Ya, terlepas dari permasalahannya lah, saya mencoba ada sudut pandang yang ingin saya angkat di video kali ini ya. Jadi mana eh, Pak Ustadz Yusuf Mansur ini banyak apa namanya, dibuatkan konten ya, termasuk saya juga membuatkan konten akhirnya ya, tergugah lah untuk membuat konten terkait ini ya. Cuman saya bukan menyoroti terkait Pak Yusuf Mansurnya ya. Jadi itu silahkan saja lah. Saya kurang begitu ini ya, kurang begitu banyak data lah untuk membahas terkait Yusuf Mansur. Tapi saya mencoba ingin apa namanya, menggarisbawahi permasalahan dongeng dan kisah. Jadi yang saya pahami ya, kisah dan dongeng ini tentunya berbeda. Nah, bagaimana perbedaan ini nanti akan saya coba sampaikan di video kali ini. Ini saya coba lihat kenapa video ini dibuat ya, karena memang muncul di apa, video-video Yusuf apa, Ustadz Yusuf Mansur ininya. Sebentar saya matikan dulu. Ya, jadi ini. Nah, ini. Jadi ada video-video judul ya. Ini hebat katanya ya, kisah-kisah ajaib ala Yusuf Mansur. Jadi mungkin di dalam ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur ini nanti bisa dilihat lah ya di YouTube oleh penonton, mungkin seperti apa kisah-kisah yang diceritakan oleh Yusuf Mansur. Nah, ini menjadi sorotan dari Cahaya Islamnya, bahwa itu adalah kisah-kisah ajaib. Nah, ini saya garis bawah ini kisah, ini terminologi yang dipakai ini adalah kisah-kisah ya, kisah-kisah ajaib begitu ya. Yang kedua mungkin ini juga dari The Power of Sedekah, juga sama nih, kisah awal sedekah yang mengubah hidup Yusuf Mansur. Nah, jadi mungkin bisa jadi ini di dalamnya ya, saya juga sudah melihat lah kurang lebih. Ini kan ada kisah semut ya, di mana Pak Yusuf Mansur ini melihat semut ketika beliau di penjara ya. Mungkin ada permasalahan waktu dulu, mungkin di penjara beliau apa namanya, ya takdirnya lah dimasukkan penjara, kemudian beliau ini mendapatkan seekor rombongan semut ya. Kemudian semut itu kalau nggak salah diberikan apa namanya, diberikan sepotong roti ya, kalau nggak salah sepotong, dan akhirnya beliau Pak Ustadz Yusuf Mansur ini mendapatkan kembali ya, artinya sudah memberikan sedekah sepotong roti ya, mungkin secuir, mungkinnya saya juga nggak tahu nih benar dan tidaknya, karena ini kan penuturan Pak Yusuf Mansur ya, Pak Ustadz Yusuf Mansur memberikan ya sepotong roti lah, kemudian kembali ternyata sedekah itu kembali, jadi kembali dengan beliau juga dikasih nasi padang kalau nggak salah, seperti itulah kisahnya ya. Ini kisah awal sedekah yang mengubah hidup Yusuf Mansur. Yang ketiga juga ini direaksi oleh detektif D ya, detektif D. Ini bahkan menceritakan cerita halu ya. Ini mah tidak menggunakan istilah kisahnya, ini mah cerita ini. Kalau cerita kan warnanya kuning ya. Kalau cerita itu istilahnya warna kuning kalau menurut saya. Jadi bisa ya dan tidak. Termasuk dongeng pun. Tapi kalau dongeng sih bagusnya warnanya agak merahnya. Tapi yang nggak tahu lah. Ini nanti kita bisa diskusi ya. Saya lanjutkan. Ini cerita. Ini mengambil diksi cerita ya. Cerita halu, tapi ini kalau halu berarti ini berbohong. Mungkinnya halu. Nah, terus ini ada ungkap di balik ketemunya Rasul. Nah, ini nggak diberi judul ya. Nah, apakah cerita atau kisah atau dongeng? Saya nggak ada diksinya ya.
Nah, jadi ini ketemu Rasul. Terus yang ketiga ini cerita bos setan ya, bos setan yang diungkap oleh Yusuf Mansur. Nah, jadi maksud saya begini, kenapa saya menampilkan Ustadz Yusuf Mansur karena memang banyak diksi-diksi kalimat ya yang diarahkan kepada Yusuf Mansur ya, baik itu cerita, itu baik apa itu, ya ini ya kisah-kisah mungkinnya yang diceritakan oleh Yusuf Mansur kan gitu ya, kurang lebih begitu. Jadi video ini saya tampilkan sengaja profil Yusuf Mansur ya, Ustadz Yusuf Mansur, dan saya akan bahas coba dengan istilah beda ya antara dongeng ini menurut pendapat saya. Jadi dongeng dan kisah. Jadi dongeng itu ya masih kuning lah, artinya warna benar dan salah juga saya kurang ini ya. Tapi kalau berbicara kisah ini jelas warna hijau ya. Hijau itu artinya kisah itu nyata ya. Kalau makanya terminologi Quran sering mengatakan kisah sun ambia. Nah, kisah sun ambia itu artinya kisah para nabi ya. Kisah-kisah para nabi. Jadi memang itu sejarah yang terjadi ya. Jadi fakta itu terjadi walaupun saya juga tidak mengalami, cuman saya kan beriman ya, artinya ini pernah kejadian terjadi kan gitu ya. Nah, seperti saya coba plot pernah saya plotkan kisah-kisah para nabi ya di sini, coba saya lihat. Jadi ini dari kisah Nabi Adam. Ini bahasanya kan kisah bukan cerita. Cerita Adam itu menurut saya terminologinya salah. Apalagi dongeng Adam, salah itu ya menurut saya ini. Jadi yang pas itu adalah kisah Adam kan. Kisah Adam, terus apa? Kisah Idris. Para nabi itu kan kisah Nuh, kisah Hud, kisah Soleh kan. Ini para nabi ini. Ya, termasuk kisah Nabi Muhammad, dan itu terminologinya pas ya. Ada lagi misalkan kita lihat, coba saya sudah mengindekskan kan ya di dalam Quran itu ada indeks ya. Jadi ada kisah-kisah kan, kisah para nabi gitu. Dan ada juga kisah-kisah yang lain. Kisah itu artinya sejarah yang memang terjadi ya. Di zaman dahulu itu terjadi. Nah, ini ada kisah-kisah yang lain. Coba saya kliknya. Nah, ini seperti kisah-kisah nih, kisah Ashabul Kahfi ya. Ashabul Kahfi ini kisah menurut saya ya. Jadi keimanan saya, keyakinan saya itu apa namanya mengakui lah bahwa Ashabul Kahfi itu terjadi, pernah terjadi. Walaupun memang kisahnya agak apa namanya ajaib juga kan kisahnya, di mana hampir 300 tahunan ya, eh, 7 orang pemuda atau 6 orang pemuda lah, gitu. 6 orang saya lupa. 6 orang pemuda itu ditidurkan selama 300 tahun, kan tidak masuk akal ya dari hukum alam pun kan ya, bahwa tidak makan itu artinya kan ya tidak ada energi, berarti tidak ada untuk apa kehidupan nanti. Tapi ini 300 tahun. Ashabul Kahfi ini diam ditinggal apa tertidur di dalam gua. Jadi kahfi itu artinya kan gua ya, gua. Terus Ashabul Qaryah ya. Ini pun kisah nyata ya. Ada Ashabul Ukhdud nih, kalau nggak salah Ashabul Ukhdud ini apa namanya pengikut Nasoro ya, yang dibantai habis ya di sebuah parit kurang lebih di Yaman lah ya. Nah, memang arkeologisnya lagi diperdebatkan sampai sekarang. Terus ini kaum Ad, ini kaum yang musnah nih, kaum Ad. Terus kisah Fir'aun kan, kaum Fir'aun, kaum Sodom ya, kaum Nuh, kaum Samud, banyak. Jadi kisah-kisah itu apa namanya dipotret di dalam Quran ya. Biasanya Quran tuh begini, kitab suci itu begini, mengungkap sebuah kisah yang memang itu fakta ya, sehingga masuk akal ketika dijalani untuk saat ini ya. Jadi kan kita masa depan nih, atau saat inilah kita sedang menjalani kehidupan saat ini, sehingga ketika ada permasalahan kita kembali kepada kisah kan, kisah-kisah masa lampau yang tentunya misalkan kita menghadapi kisah apa kesedihan. Nah, tentunya ada kisah kesedihan yang lebih yang dipotret oleh Allah untuk sebagai apa sebagai contoh lah ya. Jadi sebagai panutan bahwa kisah-kisah dahulu pun ada kesedihan, tapi bagaimana solusi orang-orang soleh ini apa namanya, terutama para nabi ya, menghadapi kesedihan tersebut. Jadi memang kisah ini saya kasih warna hijau ya, artinya kehidupan ya. Jadi memang hijau itu artinya hidup karena fakta ya, terjadi ini kisah terjadi. Berbeda dengan dongeng ya. Kalau dongeng ini saya kasih warna kuning. Nah, termasuk tadi kisah-kisah siapa nih, Ustadz Yusuf Mansur ya.
apa namanya, seperti kisah ajaib-ajaib yang banyak kan ya beredar sekarang lagi viral ya, diungkap rekam jejak Ustadz Yusuf Mansur menceritakan beberapa kisah menurut versi beliau lah gitunya. Banyak lah gitu nanti bisa di searching. Ya, jadi dalam kesempatan video ini sebenarnya saya ingin mengungkap lah ya. Jadi antara dongeng dan kisah itu terminologinya berbeda. Kalau kisah itu lebih ke arah eh, sejarah yang terjadinya, fakta yang terjadi dan dipotret oleh Allah sebagai panutan untuk kita ya. Jadi kan sejarah itu dicatat untuk langkah-langkah masa depan ya. Jadi supaya langkah kita di masa depan atau yang akan kita jalani ini lebih terarah lah, goal settingnya jelas. Karena sebenarnya kan kehidupan itu berputar ya. Dulu pernah ada kejadian orang sedih, orang sakit, seperti kisah Nabi Ayub ya sakit. Tapi bagaimana kita sekarang memandang kisah itu kan? Ya mungkin ketika kita sakit, akhirnya kita sadar kan bahwa penyakitnya Nabi Ayub saja gitu kan yang apa namanya? Ada yang mengatakan di keterangan itu ada yang 8 tahun ya, ada juga yang mengatakan 18 tahun sakitnya Nabi Ayub. Sakitnya itu bahkan kalau nggak salah dulunya Nabi Ayub itu apa namanya? Orang kaya ya, kaya terus kemudian akhirnya jatuh, eh, putra-putrinya meninggal kan gitu ya, istrinya pun juga agak ya mungkin meninggalkan, tapi kisahnya bagaimana ketika Nabi Yakub sakit ya, tambah sakit lagi kan setelah banyak ditinggalkan, Nabi Ayub sakit. Nah sakitnya bagaimana? Kalau lihat di kisah Quran itu Nabi Ayub disorot sangat hebat ya kalau saya lihat. Di mana sakitnya beliau tidak pernah meminta sembuh sebenarnya. Beliau malu ya. Karena dengan sakitnya itu dia merasa lebih dekat dengan Allah gitu ya. Walaupun dia merasakan memang ingin sembuh sebenarnya, tapi bagaimana Al-Qur'an mengajarkannya kita sakit itu seperti kisahnya Nabi Ayub lah. Ya jangan banyak mengeluh, toh sakit itu kan sebenarnya hakikatnya Allah yang memberikan gitu ya. Jadi banyak sekali ini permasalahan kisah-kisah masa dahulu ya, kisah nyata masa dahulu yang bisa diangkat untuk kita di masa depan ininya. Jadi eh, saya dongeng dan kisah ini tentunya berbeda. Itu saja mungkin dari saya ya video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Adapun kalau ada kesalahan saya mengundang ya diskusi lah di kolom komentar untuk ya kita sama-sama pengkayaan ya belajar bersama. Saya juga sama belajar. Kalaupun ada salah itu datang dari saya. Kalaupun benar mungkin hakikatnya dari Allah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.